Kak Roni ini juga dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang dalam bidang pujian penyembahan begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya Kak Roni pertama kali bisa terjun ke dalam pujian penyembahan itu? Apakah ada cerita-cerita yang spesial yang bisa kita ketahui? Bermula ya di Surabaya Presenter itu. Jadi satu kali ketika saya sedang memimpin pujian itu ada hamba Tuhan yang penggubah lagu, yang lagu-lagunya juga dimainkan pada waktu itu tuh yang terkenal di Amerika namanya Hosanna Integrity. Itu dia datang ke Surabaya, dia ke Surabaya Presenter, orang Amerika ini. Nah dia lihat saya mimpin pujian seperti itu, selesai itu dia turun, dia tanya sama saya, kamu pernah ke Amerika ya? Enggak, saya bilang gitu ya. Gaya mimpin pujianmu kayak orang-orang Amerika. Dia bilang, oh ya, thank you. Saya bilang. Terus dia bilang gini, kamu mau gak rekaman sama saya? Langsung ditawari rekaman. Langsung ditodong Pak Kaya. Saya kan harus bersikap rohani kan. Padahal hatiku ya kepengen yo gitu ya. Tapi kan saya jaga hati. Saya bilang, let me pray first. Aku mesti doa dulu. Sedap rohani sekali ya saya ya. Lalu saya berdoa ya. Ya saya tahu bahwa saya memang kepingin gitu ya. Tapi sengaja berikutnya saya kasih jawaban bahwa oke, saya bersedia gitu. Dan kemudian dia bawa rekaman album pertama ya. Kalau sebelumnya itu dengan Surabaya Presenter dengan Pak Arifin dan tim itu memang ada ya. Lagu-lagu yang lagunya Pak Johan Chris itu kayak Engkau Tuhan pujianku. Nah itu ya. Terus masuk gerbangnya dengan hati bersyukur memuji Dia, itu Surabaya Presenter. Tapi yang ini si namanya Gerrit Hansen. Ya baru itu saya rekaman di produksinya Maranatha dan yang berkesan tuh ke Jakartanya. Waktu itu masih di Surabaya kan? Tahun 91 waktu itu rekamannya. Ya, apa yang terjadi? Saya dikasih tiket bisnis kelas ke Amerika ke Jakarta, untuk rekaman berangkat ke Jakarta pulang pergi itu. Waduh, seumur-umur saya nggak pernah naik Garuda yang bisnis kelas loh ya. Jadi tahu nggak, saya kan kecil ya, pengen jangan seperti Karang dulu pendek kecil. Jadi waktu saya duduk di bisnis kelas itu kaki saya gantung gelondal kan. Saya pikir aduh rasain seperti ini. Dan setelah itu rekaman ya lagu pertama itu di hadiratmu aku puas, itu lagu itu. Dan setelah itu dapat berkat ya. Begitu saya dapat berkat, saya dua hal yang saya lakukan. Pertama, saya kembalikan persepuluhan sama Tuhan. Tapi yang kedua, saya ingat kekasih hati saya. Langsung saya ajak dia jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Waktu itu TP1 kan Mas. Saya ajak ke toko tas. Dia bilang, sayang pilih tas yang mana yang kamu mau. Sedap. Tapi ini tiba-tiba bukan matre. Enggak, aku ini aja sudah cukup. Enggak, aku dapat berkat gitu ya. Terus saya ajak ke Wijaya waktu itu ya, tuh Wijaya Shopping Center. Sekarang sudah tidak ada kan. Sekarang jadi jualan emas. Pilih sayang, pesen apa? Kalung buat dia. Haleluya, I love you baby. Itu ceritanya. Dan kemudian ya hampir tiap tahun album sudah lebih 15 album. Nah dari sekian banyak album yang sudah dikeluarkan ini, kira-kira lagu apa yang Kak Roni paling suka begitu ya? Waduh banyak ya. Tapi boleh enggak saya bersaksi tentang ada lagu yang bukan di album kami, tapi saya waktu kena COVID itu Maret masuk 21 Maret 2020 masih COVID awal-awal di Indonesia. Dan sesudah itu dokternya aja bilang sama saya ya bahwa Pak Roni, karena Pak Roni itu COVID awal, kami dokter masih bingung obatnya apa. Jadi dokternya jujur. Kalau sekarang udah enak ya, sudah ada Remdesivir, Avigan. Nah di rumah sakit itu ya. Nah kalau boleh saya lebih asik ini ya, pakai gitar ini. Di rumah sakit itu saya nggak berdaya apa-apa kan. Panas tinggi 39,2. Saya pakai
bukan cuma oksigen, masker. saturasi saya terus menurun 84, lalu kemudian sesak nafas ya, terus ada alat bantu nebulizer ya untuk supaya memperbesar saluran nafas. Udah saya nggak bisa tidur di rumah sakit, dikasih obat tidur pun nggak bisa tidur. Ya. Wah, itu awal-awal COVID itu memang betul-betul serangannya ganas sekali ya, hilang rasa, buang-buang air, tersiksa lah, nggak berdaya dalam nggak berdaya ini. Roh saya itu, saya nggak mau menyerah gitu ya. Saya mau melihat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, lagu ini tiap hari dinyanyikan oleh saya Karoni. naikkan dan waduh, orang Manado bilang malele Jo sambil berinang air mata. Kenapa? Ngalami Tuhan, ketemu Tuhan secara pribadi, love encounter itu saya alami di tempat tidur itu ya. Semua pemirsa pasti tahu lagu ini. The Goodness of God. The Goodness of God. Ya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Amin. Ya. Amin. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan itu yang memberi saya kekuatan. Untuk saya hadapi masa-masa sulit pada waktu itu. Kita bisa mengalami Tuhan di mana saja, Kak Roni ya. Ya, benar sekali. Jadi tidak harus kita memang ke gereja mengalami Tuhan, tapi pada waktu kehidupan kita sehari-hari justru disitulah Tuhan menunjukkan kebaikannya sehingga kita bisa mengalami Dia. Betul sekali. Jadi saya percaya hadirat Tuhan itu ada level-level ya. Yang pertama itu hadirat secara umum. Tuhan ada di mana-mana kan? Jam yang sama di kota Surabaya seperti ini, jam yang sama dia ada di Denpasar Bali, jam yang sama dia di Jakarta, jam yang sama di Los Angeles, dimanapun. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Tapi ada juga hadirat yang spesial. Matius 18 ayat 19-20. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah. Jadi saya percaya itu kayak suami istri, anak-anak ya. Tuhan sudah ada di situ. Jadi nggak perlu kamu rasa hadirat Tuhan ya. Kok nggak kerenyeng-kerenyeng ya? Saya paling jengkel kalau lihat orang cari sensasi kerenyeng-kerenyeng. Saya suka bilang sama jemaat ya, saya bercanda. Mau pengen kerenyeng-kerenyeng, cari aja colokan listrik gitu ya. Kabel yang terbuka sedikit ya. Cekelen. Bukan, maksud saya yang 110 jangan 220 ya. Pasti kerenyeng-kerenyeng itu ya kan. Jadi
Pokoknya we walk by faith and not by sight nor by feeling. Kita ini jalan dengan iman, bukan penglihatan ataupun dengan perasaan kan. Jadi kalau Tuhan bilang aku ada di tengah-tengah kamu, 2-3 orang berkumpul, hadiratnya pasti ada di situ. Rasa nggak rasa gitu ya. Begitu kami berdua bangun mesbah keluarga, ya tiap hari almost 30 years ya. Kita doa bersama, itu Roh Kudus, Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, saya katakan hadirat Tuhan istimewa. Apa itu? Tuhan menyatakan diri kehadirannya. Ya, hadirat yang dimanifestasikan. Ya, Saulus berubah jadi Paulus, ya, dia lihat cahaya kilat. Nah, Tuhan menyatakan diri dan itu disediakan loh bagi kita. Nah, di rumah sakit itulah saya mengalami Tuhan menyatakan dirinya gitu loh. Wah, ada banyak hal Tuhan bicara sampai saya bikin buku Healing Worship. Buku itu saya kisahkan bagaimana apa yang Tuhan bilang secara pribadi. Wah, itu udah orang Manado bilang tadi itu malelejo, nggak bisa menangis, menikmati hadirat Tuhan, rindukan hadirat Tuhan yang dinyatakan itu. Pasti bisa. Kalau kamu lapar haus, dan jangan bilang how to enter the presence of God. Sederhana, bukan karena nyanyian kita, bukan karena musik kita loh, untuk masuk hadirat Tuhan. Ibrani 10:18 berkata, by the blood of Christ Jesus. Darah Yesus yang membuat kita bisa mengalami Tuhan. Gitu. Amen. Pak. Nah, ini pengalamannya Kak Nancy ini pada waktu Kak Roni sedang kena COVID itu kira-kira bagaimana perasaannya, kemudian juga dengan anak-anak, kira-kira seperti apa Kak Nancy? Iya, tadi kan ditanyakan, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya ibadah di gereja ya. Kalau Pak Roni di rumah sakit, kalau saya di kamar mandi. Kok bisa di kamar mandi? Karena gini, waktu itu akhirnya Bapak Rohani kami, kita semua, Pak Arifin bilang, sudah kita keep aja keluarga inti sama penatua. Jadi termasuk pembantu saya di rumah pun juga saya nggak mau kasih tahu. Rumah kami kan di apartemen, pintunya tipis. Selalu kalau Pak Arifin telepon atau anak-anak telepon, saya tuh selalu nangis gitu. Jadi saya nggak mau pembantu saya pun tahu. Ceritakan kenapa nangis? Karena berseru-seru. Karena ada berita teman-teman kita pendeta yang kena COVID waktu itu meninggal dunia. Itu dan dokter udah kasih tahu dia bahwa ini kategori berat. Nah, dia takut jadi janda kan. Jadi 21 masuk rumah sakit, 22-nya kan beredar kabar tuh daftar hamba Tuhan yang meninggal COVID, dan beberapa di antaranya kami kenal kan. Nah, jadi supaya pembantu juga nggak dengar, sometimes kita pun juga buka handphone, semua kan pada perhatian saya, tanya gimana kabar Pak Roni. Saya bilang gini, kalau sampai 1-5 hari bisa jawab. Kan orang demam berdarah pun paling enggak 5 hari. Lalu selepas itu kan orang pasti curiga kan. Aduh, saya benar-benar berdoa seorang diri. Nah, di situ saya masuk kamar mandi. Saya pegang gitar. Padahal saya itu kan Pak Roni jatuh cinta sama saya dulu karena saya nari kan. Saya jatuh cinta sama dia dan termasuk syarat kan harus laki-laki bisa main musik. Saya itu tidak ngerti nada sama sekali. Jangankan nyanyi nada pun sama sekali, saya buta sama sekali. Tapi itulah Tuhan kita loh. Jadi saya ambil gitar. Waduh, nggak tahu, cuman tahu 2 kunci doang. Diajarin dulu teman SMP waktu itu. Semua lagu termasuk yang lagu ini I Love You Not Love ini The Goodness of God, saya nyanyian genjreng-genjreng. Saya tahu Tuhan itu saya berpikir pada waktu itu walaupun saya tidak sesuai dengan nada, tapi Tuhan tuh peluk saya gitu. Jadi saya lakukan lagu The Goodness of God. Saya juga lakukan di saat badai bergelora. Itu beberapa lagu saya nangis di kamar mandi seorang diri, nggak ada siapa-siapa kan. Ya emang betul kalau Pak Arifin telepon menguatkan saya, tapi kan nggak mungkin saya 24 jam berharap teleponnya Pak Arifin, Bu Vivi, Pak Franky, Cik Memen. Disitulah benar-benar saya ngalami hadirat Tuhan, berdua sama Tuhan. Makanya sekarang kalau kita sudah baik, sudah mulai enak, mungkin kita ingatkan juga sama semua teman-teman semuanya ya, Pak Roy dan semuanya. Gini loh, ketika kita berseru-seru sama Tuhan, Tuhan dengar kita. Tapi begitu suasana sudah enak lagi, pelan-pelan kita kehilangan kasih mula-mula lagi. Ayo kita sekarang kembali semangat. Jangan sampai akhirnya pandemi ini jadi alasan enggak ke gereja. Bisa ke rumah makan, bisa hobi sepeda dan bla-bla. Tapi begitu ke gereja alasan selalu dipakai pandemi.
Nah, ayo coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ketika kamu ngalami hal tidak enak, siapa kamu berseru-seru kepada Tuhan, bukan? Nah, sekarang ketika segala sesuatu saya enak, jangan lupa loh kembali kepada kasih mula-mula itu. Sorry. Ya, tentu kisah yang sangat menarik sekali, menginspirasi kita dan menguatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di kamar mandi. Bahkan tidak sesuai nada. Kak Nancy dan Kak Ron ini kita selalu melihatnya sebagai pasangan yang sangat harmonis begitu ya, sama seperti Bapak kita, Pak Arifin dan Ibu Vivi. Belajar dari Bapak. Tentunya tips-tips apa yang bisa dibagikan kepada kita semua yang sedang berkeluarga begitu ya. Mungkin bagaimana ketika mengalami konflik, kemudian ketika ada perbedaan pendapat begitu. Ya kira Kak Roni. Jadi tahun 92 kami menikah itu. Saya bilang kepada istri saya setelah Pak Arifin berkati pemberkatan nikah kami di Betani Manyar waktu itu. Selesai pemberkatan, resepsi malam hari, malam pertama, saya bilang sama dia, tadi kita sudah diberkati, sudah buat komitmen, mau nggak kita tambah lagi komitmennya? Dibilang apa? Saya bilang, satu, kita kalau ada masalah di antara kita, karena saya tahu rumah tangga itu pasti ada masa-masa di mana ada mungkin nggak cocok, konflik gitu ya. Saya bilang kalau ada konflik di antara kita, ayo kita sepakat komitmen selesaikan hari itu juga. Saya bilang jangan nginep, selesai hari itu ya. Dia bilang mau, oke. Nah, tambah kedua saya bilang kita tambah lagi komitmen berikutnya adalah kita bangun mesbah keluarga tiap hari. Saya bilang sama dia, kamu setuju? Setuju. Dan mari by the grace of God, dua itu komitmen tambahan tadi itu kami lakukan sekarang almost 30 years pernikahan kami. Sampai tadi pagi kami tetap bangun mesbah keluarga walaupun kami berangkat pesawat pagi tadi dari Jakarta, kita bangun jam 4 pagi tadi. Dan nyembah Tuhan bareng, doa bareng dan itu yang menolong kami jadi kuat itu kekuatan ya. Nah, kalau ada konflik, pendeta juga manusia gitu kan ya. Kalau ada konflik, nah mungkin istri saya bisa share. Yang jelas kami tidak mau nginep loh ya. Ini sudah kami kerjakan. Kalau ada konflik maka malam hari sebelum tidur kita biasa penyelesaian. Nah, caranya satu, kita pakai metode namanya take turn apa? Bergantian lah. Bergantian bicara. Bergantian ngomong. Ya. Jadi saya kalau ngomong dia harus diem sampai saya selesai. Take turn talking. Ya. Jadi saya ngomong sampai selesai baru dia ngomong gitu ya. Sambil saya dengerin lagi. Kalau dia selesai ngomong, baru saya ngomong berikutnya. Jadi gantian bicaranya, nggak boleh saya ngomong terus nggak bisa kamu gini sama gitu. Jadi itu keputusan yang kita buat. Kenapa? Ternyata pada waktu saya ngomong menurut versi saya, dia dengerin gitu, nggak dipotong, dia jadi mulai memahami. Oh, maknanya suami saya tadi itu kenapa? Oh, reasonnya apa? Demikian pula sebaliknya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tahu siapa yang keliru, siapa yang salah. Nah, kalau saya yang salah, maka saya bilang, aduh sorry ya sayang, aku salah ini. Nah, kalau dia yang salah, dia juga minta maaf. Lalu kami saling mengampuni, saling berdoa. Ada lagi cara gimana sayang? Yang kedua kita mesti kalau marah itu, makanya firman Tuhan kan bilang dalam firman Tuhan itu ada 2 ayat marah. Boleh nggak sih marah? Boleh dong. Boleh. Ya, manusiawi dong. Karena semua perasaan tuh Tuhan yang buat. Mau marah, mau takut, mau khawatir. Nah di dalam perjanjian lama Mazmur bilang biarlah kamu marah. Cuman jangan berbuat dosa. Kok bisa marah gak berbuat dosa? Kan gak mungkin ya. Kayaknya marah gak berbuat dosa itu kan hal yang sulit. Nah Tuhan ngajarin simpanlah dulu dalam hati. Jadi maksudnya kami dalam rumah tangga bisa sih jengkel gitu. Nah tapi caranya ketika kita lagi memuncak-muncaknya marah, lebih baik keep dulu lah. Karena tanpa sadar seringkali kita tuh ngomongnya nyakitin hati. Mau tahu batasannya gimana Bu Nancy? Antara kita sudah marah dan tidak marah?
kalau kita sudah bisa berpikir logis. Karena setiap kali kita marah tuh pikiran kita nggak logis, ngomongnya juga nggak logis. Kuasa emosi gitu. Emosi itu ngomong kita tuh padahal setelah itu kita menyesal loh. Nah, perhatikan kalau kita menyesal itu dengan kata-kata yang luka tuh 2 orang loh. Dia saya lukai. Ketika saya menyesal, saya sendiri luka dan iblis akhirnya mengintimidasi saya juga kan. Kamu udah nyakitin suamimu. Nah, makanya jaga dulu. Terus tadi Pak Roni bilang, ayo kita ngambil keputusan untuk segera menyelesaikan. Karena firman Tuhan bilang loh, kalau kita nggak segera menyelesaikan, yang ambil alih siapa? Iblis. Dalam Efesus 4 dikatakan, sebelum matahari terbenam harus selesaikan masalahmu. Kalau tidak, iblis akan ambil alihnya dengan apa? Asumsi. Nah, iblis tuh liciknya kalau kasih asumsi itu dua-dua. Jangan-jangan istrimu itu ngapa-ngapain loh. Gitu ya. Jangan-jangan istrimu mulai gak menghormati kamu loh. Bla bla bla. Mbak saya juga ditembak. Firman Tuhan kan bilang yang menembakkan panah api kan. Dia bilang gini, jangan-jangan suamimu tuh ada orang lain kali, ada orang ketiga kali. Di handphone, di telepon gak diangkat, di WA gak segera dibalas gitu. Nah, makanya firman Tuhan ngajar harus segera. Terus kemudian kami suka seminar Pak Roy. Bilang gini, Bu, dibilang kan kalau menyelesaikan masalah harus malam itu juga. Lah ributnya baru malam Bu. Jam 10 baru ribut, matahari udah terbenam, gimana? Nah, memang kita kalau secara kontekstual tuh dibilangnya gitu. Tapi maksudnya gini loh, ayo kita punya niat untuk segera menyelesaikan. Ya itu, jadi kita gantian ngomong, kuasai diri dulu. Kalau lagi emosi diem dulu. Sometimes 1 jam gitu kita bisa mikir logis kok. Jadi kita ngomongnya gak saling nyakitin gitu ya. Nah terus sebetulnya kita ada I statement juga sih. I statement ketika konflik itu penting. I feel, because, I hope. Terus I hope gitu ya. Jadi I statement tuh gini maksudnya Pak Roy. Seringkali kan kalau kita konflik tuh selalu nyerang dong. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh gini. Langsung saya pasang blok dong. Karena kan defense. Serang kan kita cenderung defense. Langsung defense dong. Nah, I statement itu ngajarkan kita supaya kita jangan menyerang tapi pakai aku. I feel perasaannya. Contoh ya, Pak Roy ya. Sayang, Noni merasa sedih loh, kecewa. Because-nya karena kalau Noni ngomong, saya tuh lebih fokus ke handphone. Aku tuh merasa kamu ignore gitu loh. Jadi I hope-nya saya tolong dong fokus dulu ke Noni. Nanti setelah saya ngerti apa maksud ini semua, saya ada waktu khusus lah bisa pegang handphone. Tapi please lah. Jadi dia nggak defensif. Dia nggak merasa diserang. Nggak diserang gitu. Itulah dari kami. Ini tips yang menarik ini dari Kak Roni dan Kak Nancy. Tentunya kehidupan berkeluarga ini juga berimbas kepada pada waktu kita mengembalakan jemaat gitu Kak Roni ya. Ya, benar sekali. Ini menurut pengalaman Kak Roni dan Kak Nancy ini bagaimana ketika mengembalakan jemaat gitu. Apalagi Kak Roni kan sempat tadi menceritakan dari Bali, kemudian ke Mataram, kemudian ke Malang, kemudian ke Jakarta, itu kan pasti bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu ya, latar belakang berbeda, karakternya berbeda. Iya. Tapi gini, buat kami adalah my main ministry is my family dulu. Jadi kita prioritaskan memang keluarga yang menjadi perhatian karena kekuatan dari dalam ini akan berdampak keluar gitu ya kan. Kompak ke dalam, berdampak keluar, ceritanya seperti itu. Memang kita berbeda-beda jenis tipikal orang-orangnya ya, tapi saya sedang berpikir bahwa kalau kami membangun kesepakatan ya bersama-sama dalam satu keluarga itu akan mempengaruhi gitu ya. Berbagai tipe apapun jemaat mulai dari daerah seperti Mataram, terus di Malang, bahkan kota seperti Jakarta sekarang. Itu kan sebetulnya masalah-masalah rumah tangganya kurang lebih tidak jauh beda gitu ya. Hanya saja intensnya di daerah dan kota. Kalau di Jakarta itu kan konsumerisme, materialisme dan perselingkuhannya banyak gitu ya. Tapi justru pentingnya kita dari para gembala, pemimpin itu di dalam ini yang harus kuat.
karena itu justru akan memberikan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang bagi keluarga-keluarga yang lain seperti itu. Justru kami bersyukur ya, by the grace of God, justru orang lain yang bilang ya, terima kasih Pak, keluarganya telah menjadi berkat, menjadi contoh, panutan ya, seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya kan. Ya. Nah, Kak Roni dan Kak Nancy ini juga dikenal sangat dekat dengan next generation begitu ya, generasi muda. Sangat suka. Makanya walaupun rambut mulai putih, suka cita sama anak muda. Iya. Kira-kira Kak Roni ada pesan nggak buat anak-anak muda next gen ini supaya mereka nanti juga bisa menjadi next leader begitu ya? Saya dalam keluarga berpikir kita. Back to the Bible. Lihat Tuhan Yesus, Sang Putra. Apa yang dilakukan Sang Putra? Dia tetap terhubung dengan Sang Bapa. Buat anak-anak muda sekarang temukan idealnya ya, sebenarnya idealnya bapak jasmani itulah bapak rohani. Iya. Tapi kebanyakan kan bapak rohani, bapak jasmani itu ndak bisa jadi figur ya. Tapi intinya temukan bapak rohani. Ya, entah itu bapak jasmanimu atau kalau bapak jasmani nggak bisa ya bisa bapak rohani yang lainnya gitu ya. Yang bisa memberi arahan, memberikan bimbingan secara rohani, pertumbuhan secara rohani. Nah, belajarlah setelah menemukan itu bapak rohani, belajarlah jadi putra putri dulu rohani. Kita mesti belajar dan itu keputusan loh. Di Alkitab Lukas 15 bapaknya bagus, punya 2 anak. Ya, yang bungsu minta warisan dulu, bapak masih hidup. Ya, lalu dia hilang di luar rumah. Tapi yang sulung sama aja, sulung anak adiknya pulang, dia iri hati, ya kan? Dan dia hilang di dalam rumah, kayak seperti itu. Jadinya bapak yang baik belum tentu anak-anaknya baik. Itu keputusan anak-anak. Makanya, ayo kita generasi muda berkeputusanlah mau jadi putra putri rohani yang baik, yang mau diarahkan. Karena saya percaya kalau kita jadi putra putri rohani yang baik, one day kita dipercaya menjadi bapak rohani. Amin. Oleh Tuhan seperti itu. Dan sambil berjalan waktu jangan lupa memuridkan, ini penting. Ya, mulai belajar. Kita walaupun kita punya bapak rohani, kita mulai belajar untuk bisa memuridkan generasi yang di bawah kita. Karena saya percaya generasi yang di bawah ini harus jauh lebih baik, ya. Harus mengalami seperti anak panah di tangan para pahlawan itu ya. Jadi nggak peduli generasi apapun, ternyata saya belajar bahwa generasi manapun seperti sekarang milenial, generasi Y, generasi Alpha, Z, Alpha itu tetap satu butuh. Mereka butuh apa? Butuh dimentori, butuh dibapai, butuh figur ya. Figur tetap ada di semua generasi yang ada seperti itu. Jadi belajarlah jadi putra putri rohani karena suatu hari kamu akan dipercaya Tuhan menjadi bapak ibu rohani. Amin. Di keluarga kita di Rock Family ini kan tahun 2022 ini ada visi dari gembala senior kita, The Multiplied Grace. Ini Pak Roni melihatnya seperti apa? Kira-kira apa yang nanti kira-kira Tuhan kerjakan dalam keluarga kita ini? Ya namanya Multiplied Grace. Grace. Jadi memang anugerahnya berkelimpahan gitu ya. Saya melihat di Alkitab ada beberapa jenis anugerah. Pertama, saving grace, anugerah diselamatkan. Efesus 2 ayat 8. Puji Tuhan, ya. Roh kita udah nggak ada masalah, keselamatan menjadi milik kita. Tapi harus jaga dalam hidup sehari-hari. Kedua, standing grace ya. Roma 5 ayat yang kedua. Anugerah membuat kita teguh berdiri. Kita butuh anugerah ini supaya nggak kompromi dengan dosa, nggak kembali ke hidup yang lama. Standing grace. Yang ketiga, serving grace, anugerah untuk melayani. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ya, kalau sudah diselamatkan, sudah diberi Tuhan teguh berdiri, ya melayanilah. Ya, jangan jadi jemaat penonton terus gitu ya. Melayani, serving grace. Lalu sesudah itu ada yang Kolose 3 itu katakan singing grace, anugerah untuk memuji Tuhan. Nah, saya nggak bisa nyanyi, bukan masalah suara kok. Ya,
kita ini maunya memuji atau menyembah. Kalau menyanyi lain ya. Tuhan mau jadi penyembah karena Bapa mencari penyembah. Singing grace. Waduh enak nikmati hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Baru yang terakhir itu masih banyak sebetulnya ya. Tapi yang dibuat klasifikasi sederhana di berapa itu? 2 Korintus 9 ya, yang Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahan aku terlebih suka dalam kelemahan karena ketika aku lemah aku kuat. Sufficient grace. Tuhan bilang ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sufficient grace. Anugerah yang cukup. Bayangin ini. Ini baru 5 yang saya sebutkan. Nah kalau bicara multiplied, 5 ini bisa bermultiplikasi. Apa yang kita bisa lihat? Saya cuma kasih satu kata sebetulnya. 2022 ini kami berdua kasih satu kata aja. Gaspol. Gaspol 2022 kita dibekali dengan anugerah. Anugerah kan God's ability, kemampuan Tuhan. Karena memang kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang kita memang tidak mampu, tapi dimampukan oleh Tuhan. Contoh, untuk taat kepada firman itu butuh anugerah loh. Kalau dengan kekuatan daging banyak kita nggak bisa taat. Makanya saya yakin dengan multiplied grace ini kita akan gaspol, berbuah lebat, tinggal tetap gitu. Haleluya. Dan dengan prinsip utama tentunya, the first priority to seek first the kingdom of God and righteousness. Jadi tetap ya, cari dulu kerajaan Allah setelah kebenaran. Soal berkat semuanya akan ditambahkan. Bonus. Sebabnya adalah kingdom of God. Bonusnya ya berkat-berkat itu. Jangan dibalik. Beli rumah dapat hadiah AC. Itu kan bonus AC. Masa beli AC berharap dapat rumah? Ajak balik rek gitu ya. Bahasa Surabaya, jangan terbalik ya. Seperti itu. Nah ini untuk yang terakhir ini. Saya ingin tahu ini moto hidupnya Kak Roni dan Kak Nancy ini apa kira-kira? Saya dari dulu ya, sejak bertobat tahun 87 itu ya, saya sederhana aja. Setiap perkara kecil, Tuhan akan beri perkara besar. Gitu aja saya. Jadi saya dalam prinsip diri saya, ya saya mau belajar menghandle apapun yang Tuhan percayakan, sekalipun itu kecil. Makanya kami berdua ini by the grace of God sekarang ya dapat undangan pelayanan ke luar negeri gitu ya. Tapi saya ingat supaya saya nggak sombong. Sebelum ke luar negeri atau ke luar negeri sesudah, saya selalu ke desa. Saya selalu pelayanan ke desa. Supaya saya nggak sombong, ya, karena saya ingat dari mana saya berasal dulu. Jadi memulai perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Kalau kamu apa? Samalah, berjalan bersama-sama. Satu roh. Jadi kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan pasti mempercayai kita kepada perkara-perkara yang besar gitu ya. Jangan punya mentalitas instan. Semua serba instan sekarang ya. Tapi ikuti proses. Yesaya 43 berkata, umat yang kubentuk bagiku akan menciptakan kemuliaanku, menciptakan kemasyuranku. Jadi proses, the cross before the crown. Proses baru ada kemuliaan. Itu nikmati proses hari ini ya. Ada waktunya nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Gitu. Terima kasih Kak Roni dan Kak Nancy untuk waktunya yang sangat berharga ini, bisa saya juga seneng kok sharing-sharing dengan kita. Yang pasti nanti rekan-rekan yang menyaksikan acara Kingdom Insight ini pasti akan diberkati ya dengan sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh Kak Roni dan Kak Nancy. Mungkin untuk menutup episode kali ini, bolehkah Kak Roni berdoa bagi kita semuanya? Ya, dengan senang hati. Mari juga kita akan berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Terima kasih Tuhan telah memanggil dan memilih kami. Sekarang setiap kami oleh anugerah-Mu jadikan sebagai pelaksana-pelaksana kehendak-Mu. Duta-duta besar kerajaan-Mu untuk setiap kami mewujudkan kerajaan Allah itu nyata di planet bumi ini. Amen. Dan kami boleh menyatakan unsur kerajaan-Mu, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, inside out, dari dalam diri kami mengalir keluar, supaya dengan demikian kami berdoa, orang-orang melihat kami, orang-orang melihat Yesus Raja di dalam hidup kami. Amen. Orang-orang melihat kami, orang-orang melihat kerajaan Allah nyata berkuasa dalam hidup kami, dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih Kak Roni dan Kak Nancy. Yes. Gaspol. Dan jangan lupa 2022 ketawa. Kenapa? Masa depan kita gilang gemilang bersama Tuhan. Amin ya. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Kak Roni dan Kak Nancy, dan sangat menarik. Saya percaya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Dan terus saksikan program-program podcast berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You.